بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Kun Salafiyan Al-Jadah. Kita masuk pada halaman 133 pada hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba lillah, siapa yang mencinta karena Allah, wa abghadha lillah, dan membenci karena Allah, wa a'ta lillah, dan memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan menahan karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-wala wal bara, man ahabba lillah wa abghadha lillah, siapa yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, sehingga cinta dan bencinya dibangun di atas prinsip lillah, dibangun di atas prinsip karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk tanda sempurnanya iman. Kalau seandainya dia mencinta bukan karena Allah, dia mencinta dikarenakan harta yang ada pada orang yang dia cintai, atau dikarenakan ada bisnis yang dia jalani, demikian sebaliknya, dia membenci bukan karena Allah, tapi dia membenci dikarenakan perkara duniawi, ketersinggungan, ada bisnis yang disaingi. Cinta karena Allah maksudnya cinta yang dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Benci karena Allah, benci yang dibangun di atas prinsip, dikarenakan orang yang antum benci adalah orang yang terdapat padanya perkara yang mungkar, penyelewengan, penyimpangan dalam syariat. Inilah yang disebut dengan wa abghadha lillah, benci karena Allah. Disebutkan di sini di ta'liq, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah, termasuk awthaq ural iman, termasuk ikatan keimanan yang paling kuat, al-hubbu billah, al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, benci karena Allah. Wa hadza yakunu fid din, ini hanya terjadi pada agama. Difahami antum? Orang benci karena Allah, cinta karena Allah, ini berkaitan dengan agama, urusan agama. Kalau urusan dunia, benci seseorang karena urusan dunia, itu bukan al-hubbu fillah, bukan al-bughdu fillah. Wa hadza yantabiqu ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Nah, benci karena Allah ini hanya bisa terpraktek pada ahlul ahwa'i wal bid'ah. Masuk juga padanya ahlul ma'asi,
al-mujahirin, masuk juga padanya al-kafirin. Ketika antum membenci orang-orang kufar, membenci ahlul maksiat, dan antum membenci ahlul ahwa'i wal bid'ah, itu digolongkan al-bughdu lillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Al-bughdu fillah. Walladzi yunkirul inkara ala ahlil bid'ah, orang yang mengingkari kemungkaran yang ada pada ahlul bid'ah, ka'annahu yunkiru hadhin nusus asy-syar'iyyata allati fiha al-wala wal bara wa huwa bihasabi syakhsi qad yakunu kafiran fayatabarra'u minhu tabarra'a mutlaqan wala yuhibbu min ayyi wajhin, atau wala yuhab min ayyi wajhin. Orang yang mengingkari kemungkaran yang ada pada ahlul bid'ah, ka'annau yunkir hadhihi nusus asy-syar'iyyah, seakan-akan dia mirip seperti orang yang mengingkari dalil-dalil syar'i allati fiha al-wala wal bara, yang terdapat padanya al-wala wal bara. Maksudnya gini, walladzi yunkir al-inkar ala ahlil ahwa'i wal bid'ah, orang yang mengingkari al-inkar ala ahlul ahwa'i wal bid'ah, orang yang mengingkari tindakan mengingkari ahlul ahwa'i wal bid'ah, ya. Seperti orang yang mengingkari dalil-dalil syar'i. Faham gambarannya? Nasin. Ini ada orang mengingkari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Nah, ini ada orang lagi mengingkari dia, mengingkari orang yang mengingkari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Nah, orang yang mengingkari ahlul ahwa'i wal bid'ah, ini ada orang mengingkari ahlul ahwa'i wal bid'ah, diingkari oleh seseorang. Nah, orang yang mengingkari ini tadi ka'annahu yunkiru hadhin nusus asy-syar'iyyah allati fiha al-wala wal bara, seakan-akan dia seperti orang yang mengingkari dalil-dalil syar'i yang padanya terdapat al-wala wal bara. Wa huwa bihasabi syakhsi, al-wala wal bara tadi sesuai dengan kondisi seseorang. Qad yakunu kafiran, orang yang dibaroi tadi terkadang dia kafir. Fayatabarra'u minhu tabarra'a mutlaqan, sehingga dia berlepas diri dari orang kafir secara mutlak. Wala yuhib min ayyi wajhin, dan dia tidak mencintai kafir tadi dari segala sisi. Ingat ya kawan, orang kafir tidak boleh dicintai min ayyi wajhin, walaupun kerabatnya antum. Yang diperbolehkan pada orang kafir adalah berbuat baik, ya, seperti memberi hadiah kepada dia, itu boleh. Cinta pada dia tidak boleh. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, ya, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, non muslim, antum kasih nasi bungkus, kasih makanan, tidak masalah. Tapi cinta kepada dia tidak diperbolehkan, walaupun itu keluarganya antum. Wala yuhibbu min ayyi wajhin, dia orang kafir, ya, atau wala yuhab, tidak boleh dicintai dari segala sisi. Qad yakunu musliman. Nah, orang yang kita tadi berbarok pada dia dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, terkadang muslim ala sunnah, ya, atau afan, qad yakunu musliman ala sunnah fayuhib atau fayuhabbu min kulli wajhin,
Terkadang orang yang kita al-wala wal bara ini, dia adalah seorang muslim di atas sunnah, maka dia dicintai dari segala sisi. Jadi kalau mau kita bagi, ada 3 golongan. Golongan pertama dari kalangan orang kafir. Kalau dia kafir apa? Kita barok kepada dia min kulli wajhin, min ayyi wajhin. Ya. Golongan yang kedua, dia muslim ala sunnah. Maka sikap kita apa? Adalah al-wala min kulli wajhin. Golongan yang ketiga, wa qad yakunu sahiba maksiatin wa bid'atuhu ghairu mukaffirah. Dan terkadang dia ahlul maksiat. Yang ketiga. Dan bid'ahnya ini tadi, maksiatnya dia ghairu mukaffirah, bukan kekafiran, tidak mengeluarkan dari agama Islam. Fayuhabbu min wajhin wa yubghadu min wajhin. Ini orang perlu dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain. Difahami? Jelas? Jelas ya ikhwan? Jadi ada 3 golongan. Ya. Ada 3 golongan yang disebutkan di sini. Golongan yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir, maka dia dibenci secara mutlak. Tidak ada kecintaan. Golongan yang kedua, muslim, mukmin, sunni. Maka dia diwalai dari segala sisi. Tidak boleh kita benci. Yang ketiga, muslim, ahlu bid'ah, ahlul maksiat, tapi dia masih dikatakan mukmin. Maka kita benci karena dia maksiat, karena dia bid'ah. Ya, ada kebid'ahan pada dia. Melakukan kebid'ahan, melakukan kemaksiatan, kita benci. Dan kita tetap mencintainya dari sisi lain dikarenakan masih ada iman pada diri dia. Jelas? Nyambung antum? Ya. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi ba'athahullahu fi ummatin qabli, yang telah Allah Subhanahu wa taala utus pada suatu umat sebelumku, illa, melainkan kana lahu min ummatihi hawariyun, melainkan bagi nabi tadi dia memiliki hawariyun dari kalangan umatnya, penolong dari kalangan umatnya. Maksudnya apa? Tidaklah ada seorang nabi sebelum Nabi Muhammad melainkan pasti ada hawariyun, orang-orang yang menolongnya. Wa ashabun, nabi tadi punya ashab, punya sahabat, punya pengikut. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Yang nabi tadi ya'khuduna bi sunnatihi, ngambil sunnah nabi tadi, ya, pengikut nabi tadi, hawariyun tadi, ya'khuduna bi sunnatihi, ngambil dari sunnah nabi tadi, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengikuti perintahnya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaqulun ma la yaf'alun. Itu dibacanya apa? Khuluf atau khuluf? Hah? Hah? Khuluf atau khuluf? Hah? Artinya apa kalau khuluf? Hah? Apa? Di situ khuluf, berarti bacanya khuluf.
Antum masih ingat dulu pelajaran puasa? Hah? Masih ingat? Hah? Lupa? Ya. Dibacanya khaluf, ya. Tsumma inna takhlufu min ba'dihim khalufun. Yaqulun, bukunya Ahkamus Siyam di Abi Ammar Yasir Al-Adani itu. Di Fadlus Siyam, di keutamaan puasa tentang bau mulut, di situ disebutkan di ta'liq. Seingat ana, kalau dibaca khuluf itu bau mulut. Dibaca khuluf itu maknanya kelompok atau taifah. Ya. Antum lihat lagi. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khalufun. Kemudian setelah generasi tersebut, setelah generasi Hawariyun, akan digantikan dengan generasi yang yaquluna ma la yaf'alun. Generasi yang cuman bisa ngomong, ya, sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Generasi yang cuman sekedar ngomong tapi tidak beramal. Wa yaf'alun ma la yu'marun. Ngerjakan sesuatu yang tidak diperintah. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya maka dia mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa yang memeranginya dengan lisannya, menasihatinya, membantah dia, maka dia adalah mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa yang memerangi mereka dengan hati, membenci mereka dengan hati, barok kepada mereka, maka dia adalah orang mukmin. Walaisa min wara'i dzalika minal iman habbata khardalin, atau habbatu khardalin, dan tidak ada sedikit pun setelah itu keimanan meskipun sebesar habbatu khardal, ya, sebesar biji sawi. Disebutkan di ta'liq ini hadis riwayat Muslim, haula muslimun, mereka adalah muslim, walakin ma'adzalika yujahaduna biqaulir rasul, akan tetapi bersamaan itu mereka diperangi dengan sabda Rasul, man jahadahum bihadi fahuwa mu'min. Siapa yang memerangi mereka dengan lisannya adalah mukmin. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Yang memerangi mereka dengan lisannya, memeranginya dengan tangannya dia mukmin, memerangi dengan lisannya dia mukmin, memerangi mereka dengan hatinya itu adalah mukmin. Orang yang diperangi apa kafir? Enggak. Dia mukmin, muslim. Ya. Kenapa? Di antara buktinya, tsumma inna takhlufu min ba'dihim khalufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu isyarah menunjukkan apa? Mereka muslim, tapi ada taghyir, ada perubahan pada mereka. Dalam artian mereka cuma bisa omong doang, tidak ada amal pada mereka. Kemudian mereka suka ngerjakan sesuatu yang tidak diperintah, menunjukkan bid'ah, bukan? Bid'ah. Ini dalil tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa? Orang yang menyimpang. Ya. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhiriz zaman, akan keluar di akhir zaman qaumun, suatu kaum, ahdatsul asnan, kaum yang masih muda-muda umurnya, masih belia, masih bocah, masih remaja, sufahaul ahlam, bodoh-bodoh pemikirannya. Ya, di akhir zaman ya ikhwan, pemuda masih muda, umur muda, pemikirannya dangkal, yaqulun min khairi qaulin nas. Ini generasi
di akhir zaman, dia akan berbicara min qauli khairin nas. Yaqulun min khairi qaulin nas. Berucap dari ucapan manusia terbaik. Maksudnya apa? Ngambil ucapan-ucapan Rasul, nyomot ucapan-ucapan Rasul. Ya. Kalau disebutkan dalam hadis apa? Yatakallamuna bi alsinatina. Ya enggak? Berbicara dengan lisan kita. Kata para ulama, yang dibawakannya adalah hadis Rasulullah SAW, ayat Al-Quranul Karim. Namun apa? Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Namun generasi ini tadi keluar dari agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari target buruan. Man laqiyahum falyaqtulhum. Siapa yang berjumpa dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Dikarenakan sesungguhnya pada tindakan memerangi mereka, membunuh mereka, terdapat pahala bagi orang yang memerangi mereka nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa ini? Yang dimaksud adalah al-khawarij. Ya, anjuran untuk memerangi mereka. Wal ma'na bihadzal hadis, dan yang dimaksudkan dari makna hadis ini humul khawarij, mereka adalah al-khawarij. Wa qad qatalahum ashabu Rasulillah sallallahu ma'ali ibni Abi Thalib fi ma'rakatin Nahrawan. Sungguh para sahabat Rasul SAW telah memerangi mereka bersama Ali bin Abi Thalib pada pertempuran An-Nahrawan. Falihadhi nusus al-mutaqaddimah wa ma fi ma'naha faqad hadzara a'immatus salaf minal bid'ah wal mubtadi'ah. Maka berdasarkan nas-nas yang telah lalu dan yang semakna dengannya, maka sungguh para a'immatus salaf, para ulama salaf di zaman dahulu, faqad hadzara, telah memberikan peringatan, telah mentahdzir kebid'ahan wal mubtadi'ah, dan ahli bid'ahnya. Difahami? Jadi salaf di zaman dahulu memberikan peringatan, memberikan tahdzir terhadap ahlul ahwa wal bid'ah dan juga bid'ahnya sendiri. Sehingga manhajus salaf, kaidah manhajus salaf adalah at-tahdzir minal bid'ah wal mubtadi'ah. Antum lihat bagaimana salaf, ya. Wamtala'at kutubuhum wa mu'allafatuhum birraddi 'alal bid'ah wa ahliha. Sungguh telah penuh kitab-kitab para ulama salaf dan karya tulis mereka birraddi 'alal bid'ah wa ahliha, yang dipenuhi dengan bantahan terhadap kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Wat tahdzir min dzalik, serta tahdzir dari hal tersebut. Disebutkan satu persatu bagaimana para ulama salaf memberikan peringatan, tahdzir terhadap ahlul bid'ah dan juga kebid'ahan pemikiran, amalan yang ada pada ahlul bid'ah. Yang pertama, minum dulu ya. Yang pertama, faqad rawa Muslimun fi sahihihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, dalam sahih Muslim, an Yahya ibnu Ya'mur, dari Yahya ibni Ya'mur, wa Humaid ibni Abdurrahman, dari Humaid dan Humaid bin Abdurrahman, dua orang. Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, dua orang. Nah, keduanya ini ketika itu berangkat haji atau umroh. Mereka berasal dari wilayah Basrah. Mereka
Kalau zaman dahulu mereka menyempatkan untuk mengunjungi para masyayikh, para ulama. Ini juga kalau antum seandainya sudah bisa bahasa Arab, mungkin ya ada kesempatan rezeki ya umroh, jangan lupa untuk mengunjungi para masyayikh ya. Minta kawani, minta antarkan, pengen ketemu masyayikh yang mungkin antum kenal. Banyak faedah yang mungkin bisa diambil dari majelisnya mereka. Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman datang menjumpai Abdullah bin Umar. Ketika itu berjumpalah mereka di pintu masjid. Qala Yahya li Abdullah bin Umar. Berkata Yahya kepada Abdullah bin Umar, innahu qad dhahara qibalana unasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilm wa yatafakkarun al-ilm ya. Yatafakkarun itu maknanya yatatabba'un ya. Yatafakkarun yatatabba'un al-ilm. Jadi mereka itu orang ini yaqra'un al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Yatatabba'un al-ilm, mengkaji ilmu. Difahami? Bukan orang yang bodoh. Wa dzakara sya'nahum. Dan Yahya ibnu Ya'mur menyebutkan kondisi-kondisi mereka. Namun ada masalah pada mereka ini tadi. Apa? Wa annahum yaz'umun annahu la qadara wa annal amra unufun. Mereka beranggapan bahwasanya tidak ada takdir, bahwasanya perkara tersebut terjadi ya, ketika terjadi barulah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Wa annal amra unuf, Allah mengetahui suatu perkara kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu perkara tersebut. Qala Ibnu Umar, berkata Abdullah bin Umar, fa idza laqita ulaika, kalau engkau berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum, sampaikan kepada mereka. Lihat beraninya Abdullah bin Umar, enggak ngomong di belakang ya, sampaikan kepada mereka. Bukan bahasanya jangan disebar, cukup di grup ini saja. Enggak. Tapi Abdullah bin Umar, idza laqita haula fa akhbirhum. Nah, itu namanya tahdzir. Ya, kalau ini khusus di grup ini saja, jangan disebar kemana-mana. Ini bukan tahdzir ala salaf. Ya, ini tahdzir ala khalaf. Kalau mau tahdzir yang seperti ini, ya, fa akhbirhum, sampaikan kepada mereka. Anni bari'un minhum, aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, sungguh demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Lau anna li ahadihim mithla uhudin zahaban fa anfaqahu, kalau seandainya salah seorang mereka memiliki sebesar gunung Uhud berupa emas. Antum tahu gunung Uhud itu besar ya, walaupun tidak setinggi bukit Gunung Merapi, tapi besar bukit Uhud itu dan berbaris. Itu isinya emas. Kalau seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud, ma qabilahullah minhu, Allah tidak akan menerimanya hatta yu'mina bil qadar, sampai dia mau beriman dengan takdir. Lihat Abdullah bin Umar, tahdzir Abdullah bin Umar kepada alul ahwa'i wal bid'ah yang ada pada masa beliau. Kata Syekh Abdus Salam hafizahullah taala, maqala Abdullah ibn Umar haula'i yashhaduna alla ilaha illallah la
Abdullah bin Umar tidak mengatakan, oh mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak seperti itu. Iya benar? Kalau kita mungkin, mereka rajin belajar, nuntut ilmu, baca Al-Quran. Oh, kalau gitu ambil baiknya, buang buruknya. Enggak. Iya enggak? Falau taraku la dhahabad din kullu. Kalau seandainya mereka meninggalkannya, ya. Maksudnya salaf, ya, meninggalkan sikap seperti ini, la dhahabad din kullu, niscaya akan hilang seluruh agama ini. Justru salaf apa? Wahasu 'alal jihad. Walimada? Justru mereka menganjurkan untuk berjihad. Kenapa? Alaisa litakuna kalimatullahi al-ulya? Bukankah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah supaya tinggi? Wa tarku ahlil bid'ah, ya, wa nasyru bid'ahihim adamu i'la li kalimatillahi ta'ala wa mukhalafa li maqsudis syar'i min tasyri' hadhil umur wa minha al-jihad. Wa tarku ahlil bid'ah, dan meninggalkan ahlul bid'ah, ya. Wa tarku nasyri bid'ahihim, dan meninggalkan menyebarkan kebid'ahan mereka, ya. Wa tarku adami i'la'i li kalimatillah, ya. Dan meninggalkan tidak mau meninggikan kalimat Allah. Itu atafnya kepada tarku semua, ya. Ya. Tarku ahlil bid'ah, meninggalkan ahlul bid'ah. Wa tarku nasyri bid'ahihim, meninggalkan menyebarkan kebid'ahan mereka, ya. Ya. Yang Adam tidak diatofkan ke tarku, tapi wa adam i'la'i kalimatillah, dan tidak mau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhalafa, atau mungkin yang lebih tepat itu wawunya hilang, ya. Mukhalafatun li maqsudis syar', atau wa tarku mukhalafatin, dan meninggalkan menyelisih ahlul bid'ah. Atau mungkin yang lebih tepat mukhalafatun, ya, kayaknya. Jadi bacanya wa tarku ahlil bid'ah, meninggalkan ahlul bid'ah, wa tarku nasyri bid'ahihim, dan meninggalkan menyebarkan kebid'ahan mereka, ya. Oh ya, itu afwan, ana tadi salah baca. Ana ulangi pembacaannya. Wa tarku ahlil bid'ah wa nasyri bid'ahihim, meninggalkan ahlul bid'ah, wa tarku nasyri bid'ahihim, ya. Dan enggak usah diatapkan, hafan, ya. Wa tarku ahlul bid'ah, meninggalkan ahlul bid'ah, maksudnya itu tidak membantah ahlul bid'ah. Wa nasyru bid'ahihim, menyebarkan kebid'ahan. Itu maksudnya tarku ahlul bid'ah, itu maksudnya tidak membantah ahlul bid'ah, membiarkan begitu saja gitu loh, ya. Dan menyebarkan kebid'ahan mereka. Sudah, ini mubtada, ya. Khobarnya mana? Adamu i'la'i kalimatillah, adalah tindakan tidak meninggikan kalimat Allah. Wa mukhalafatun li maqsudis syari', dan juga dianggap sebagai tindakan penyelisihan terhadap tujuan syariat. Dari mensyariatkan perkara-perkara ini, diantaranya apa? Al-jihad. Difahami? Jelas, ya? Tadi anak kira ada wawu, ya. Jadi wa tarku ahlil bid'ah, meninggalkan membantah ahlul bid'ah, wa nasyru bid'ahim, menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka, dianggap apa? Adamu i'la'i kalimatillah, ya. Adamu i'la'in li kalimatillah, dianggap tidak meninggikan kalimat Allah. Dan juga dianggap apa? Dianggap mukhalafah, dianggap sebagai penyelisihan li maqsudis syari',
terhadap maksud dari syariat. Min tasyri' hadil umur, dari pensyariatan perkara-perkara ini, wa minha al jihad, dan diantaranya al jihad. Wa an Umar ibn Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, Umar bin Khattab pernah mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'i, hati-hati kalian, waspada kalian dari ashabur ra'i, orang-orang yang suka mendahulukan pemikiran akal. Fa innahum a'da'us sunnah, sesungguhnya mereka adalah a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Ashabur ra'i itu musuh-musuh sunnah, orang yang suka mendahulukan akal. Tidak ada prinsip mau ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dia lebih mendahulukan akal. Ayathum al-ahadith ayyahfazuha, mereka dibuat lemah oleh hadis-hadis untuk mereka hafal. Maksudnya apa? Mereka tidak mampu menghafal hadis. Faqalu bi ra'yi, sehingga mereka berpendapat dengan ra'yu mereka. Malas menghafal hadis, malas belajar Al-Quran, malas menghafalkan ayat Al-Quran, maka yang dipakai apa? Ar-ra'yu. Fadallu wa adallu, kata Umar bin Khattab, mereka sesat dan menyesatkan orang. Nah ini juga ya ikhwan, orang kalau malas belajar, akal yang dimainkan sama dia. Susah ya ikhwan, antum kalau mau diskusi, mau berdebat dengan orang yang nggak belajar, susah mau ketemu. Ya, nggak bisa kan antum bertemu apa titik masalah. Yang dimainkan cuma emosi. Kalau orang antum diskusi dengan orang yang punya ilmu, pegang akar permasalahan. Ana dan antum, hal turidul haq, turidul islah, kebaikan, kebenaran, al khair. Kalau dia inginkan kebenaran, inginkan kebaikan, dan antum sama-sama menginginkan kebaikan, akan temu titik terang. Tapi kalau tujuannya yang ini menang-menangan, antum menginginkan kebaikan, dia pengen kemenangan saja, sudah tidak usah antum. Itu yang dibilang Imam Malik rahimahullah ta'ala, idhab ila syakin mithlik. Kata Imam Malik, pergi cari orang yang sama seperti kamu. Fa inni ala yakinin min dini, aku yakin terhadap agamaku sendiri. Itu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi kalau seandainya ada orang mau ajak diskusi, debat, apapun masalahnya dari permasalahan agama ini tadi, kalau masing-masing kedua belah pihak tadi bukan niatnya untuk al-islah, bukan niat yuridul khair, bukan niatnya ittiba'ul haq, sudah melelahkan. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ahlus sunnati wal jamaah prinsipnya tarkul jidal wal mira. Masih banyak kerjaan kita daripada ngeladeni satu orang ini tadi. Ya, mutu bi ghaizikum, matilah dengan kemarahan kalian. Tinggalkan. Ya, kenapa antum ladeni? Hingga orang-orang zaman sekarang banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang cuma bisa berbicara, kadang cuma di medsos, di status WA dan yang lainnya. Kalau menginginkan kebaikan dan kebenaran, dudukkan permasalahannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, la khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kalau pengen islah bainan nas, dudukkan permasalahan, jangan gunakan emosi. Bukan saling sahut. Umur sudah tua, bukan anak kecil, itu mainan anak-anak SMA, anak-anak kuliahan. Kalau ngaji sudah lama, jenggot sudah mulai beruban, anak sudah mau gadis, bukan seperti itu. Duduk baik-baik. Ya. Lakukan diskusi dengan baik-baik. Buka ayat Al-Quran, buka hadis Nabi SAW. Gunakan pikiran yang matang, bukan menggunakan emosi. Ingat ya ikhwan, anak cuma pesan sama antum sekali. Ya, seluruh pertemanan, seluruh persahabatan, kalau tidak dibangun atas dasar lillah wa fillah, maka semuanya lambat laun akan hancur. Itu saja.
La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah dikarenakan ketidaksukaan kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak adil. Ya'dilu, adillah kalian. Ya, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jangan menggunakan akal, jangan menggunakan ra'yu, tapi gunakan Al-Quran dan Sunnah, dijadikan ala ra'si wal ain. Kemudian kata Syekh Abdul Salam, hadza ra'yu fi muqabilin nas walidzalika lam yu'tabar bihi. Kenapa? Ra'yu ini, pendapat ini berada pada bentuk konteks muqabilin nas, bertentangan, berlawanan dengan nas, dalil. Oleh karena itu tidak teranggap. Wa huwa fasidun, itu ra'yu yang fasid, yang rusak. Fa yajibu raddu ala man yaqulu bihi wa yanshuruhu bainan nas. Maka wajib untuk menolaknya, membantah orang yang berpendapat dengannya dan yang menyebarkan di tengah umat manusia. Li'annal amra yata'allaqu bid-din, dikarenakan urusannya berkaitan dengan agama. Makanya ar-ra'yu, pemikiran, kalau tidak diikat dengan nas, maka wajib dibantah, apalagi bertentangan dengan nas, dalil. Lihat di zaman sekarang betapa banyaknya orang-orang yang cuma beragama berdasarkan ar-ra'yu, pemikiran, tidak berdasarkan apa? Dalil, tidak berdasarkan nas Al-Quran atau hadis dari Nabi SAW. Menggunakan istihsanat, istilahnya Imam Syafi'i, istihsanat, anggapan baik. Kalau menurut dia baik, berarti ibadah. Kalau bukan baik menurut dia, bukan ibadah. Sudah masuk adzannya? Coba adzan dulu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asar yang ketiga dari salaf. Warwa ad-Darimi wal Lalikai wa ghairuhuma an Abi Qilabah. Ad-Darimi dan Al-Imam Al-Lalikai meriwayatkan dari Abu Qilabah. Abu Qilabah, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah ta'ala qala. Beliau mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu as-saifah. Tidaklah suatu kaum membuat kebid'ahan, melainkan puncaknya mereka pasti akan menghalalkan pedang. Maksudnya, tidaklah suatu kaum membuat kebid'ahan, melakukan kebid'ahan, puncak akhirnya nanti bisa menyebabkan mereka menghalalkan pedang. Maksudnya apa? Menumpahkan darah. Disebutkan dalam ta'liq ini, qad la yakunu hadza fi awalil amri. Yang demikian ini di awal kali kadang memang tidak seperti itu, tidak sampai menumpahkan darah. Walakinnahu yakunu fi nihayatihi. Akan tetapi ini terjadi kapan? Di akhir, di puncaknya. Walidzalika najidu ahlal bid'ah yukaffiruna mukhalifihim bi adna mukhalafatin. Oleh karena itulah kita mendapati ahlul bid'ah, mereka mengkafirkan orang yang menyelisih mereka dengan sebab penyelisihan yang ringan, yang sedikit. Ahlus sunnah yukhti'un ma yukaffirun. Ahlus sunnah itu yukhti'un, ma yukaffirun illa bil amril bayyin alladzi la manasalahu. Ahlus sunnah itu
atau ahlus sunnah yukhtiun. Ahlus sunnah yukhtiun. Ahlus sunnah itu bisa jadi salah. Bisa salah. Mayukaffarun, namun tidak bisa dikafirkan. Illa, melainkan bil amril bayyin, kecuali dengan perkara yang sudah jelas, alladzi la manasa fihi, ya, yang tidak mungkin bisa terelakkan lagi. Difahami? Ahlus sunnah bisa dikatakan salah, namun tidak bisa gampang dikatakan kafir, ya, kecuali dengan betul-betul ada dalil yang menunjukkan itu kekufuran. Nah, namun ahlul akhwai wal bid'ah, mereka mengkafirkan ahlul bid'ah, mengkafirkan ahlus sunnah tatkala menyelisih mereka. Falidzalika al khawarij aktsaru ahli ilmi ma kaffaruhum. Oleh karena itu khawarij, kebanyakan para ulama tidak ada yang mengkafirkan. Ya. Al firaq kulluha al-muntasibah lil Islam, ahlus sunnati wal jamaah ma yukaffiruhum. Seluruh kelompok yang menisbatkan kepada Islam, ahlus sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan mereka. Min haitsul asl, dari sisi asal. Lakin yukhatti'unahum, akan tetapi ahlus sunnah menyalahkan mereka. Jadi yang dibaca di atas itu ahlus sunnah yukhatti'un ma yukaffirun, ya. Bacanya ya. Ahlus sunnah yukhatti'un, ahlus sunnah itu menyalahkan, tidak mengkafirkan. Illa bil amril bayyin, kecuali dengan perkara yang sudah jelas. Wa yadhkuruna anna kalamahum kufrun wa mukhalifun lil Qur'an was sunnah wa yarudduna alaihim. Mereka ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan bahwasanya kalam ahlul ahwa'i wal bid'ah tadi kekufuran, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dan ahlus sunnah membantah mereka. Amma ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah, fayukaffiruna mukhalifihim bi adna mukhalafah. Adapun ahlul bid'ah, mereka suka mengkafirkan orang yang menyelisih mereka meskipun dengan penyelisihan yang paling ringan. Fa idza kaffara mukhalifahu istahalla damahu wa malahu. Kalau dia sudah mengkafirkan orang yang menyelisihinya, maka dia akan menganggap halal darah dan hartanya. Hatta rad alaihi khairun min tarkihi yasil ila hadhil marhalah, sehingga membantah siapa? Ahlul bid'ah ini tadi jauh lebih baik dibandingkan meninggalkannya, ya. Liyasil ila hadhil marhalah, supaya bisa sampai kepada marhalah seperti ini. Wa huwa khairun lahu, ya. Dan itu jauh lebih baik. Li'annaka tuqallil asyarr alladzi sayanaluhu, dikarenakan engkau tatkala membantah mereka tadi bisa mengurangi keburukan yang akan diraih. Li'annahu kullama katsara atba'uhu katsara wizruhu, dikarenakan akan kalau semakin banyak pengikutnya semakin banyak pula dosanya. Difahami? Itu penting membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah, ya. Jadi ar-rad alaihi ala ahlil bid'ah itu khairun min tarkihi, jauh lebih baik dibandingkan meninggalkannya. Supaya apa? Supaya bisa mencapai pada martabat atau kondisi seperti itu tadi, ya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mencontohkan dalam agama Islam ini sunnah yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Jelas? Ya, itu awalnya. Kadang awalnya mereka cuman mengatakan misalkan korupsi, pemerintah suka korupsi, mengkritik pemerintah. Namun lama-lama mengkafirkan pemerintah, lama-lama apa? Mengangkat senjata untuk memerangi pemerintah. Ini diantara bentuk khawarij. Kemudian waqala Ayyub As-Sikhtiyani, berkata Ayyub As-Sikhtiyani, ahlul ahwa'i kulluhum khawarij. Ahlul ahwa seluruh mereka khawarij. Waqal Ayyub As-Sikhtiyani juga mengatakan innal khawarija ikhtalafu fil ism wajtama'u 'ala as-sayfi. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, khawarij itu berpecah belah, berbeda-beda dalam masalah nama, namun mereka bersatu padu dalam masalah pedang. Macam-macam. Ini namanya Az-Zariqah, ini namanya Haruriyah,
Yang ini namanya qa'adah dan berbagai macam. Dengan bentuk pemahaman mereka sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Kalau sekarang ini beda-beda Khawarij ya. Ada ISIS, ada apa? JAD ya, JAD. Ya, JAD ya. Jamaah Ansor Daulah ya. Ada segala macam. Ada Al-Qaeda. Nah, semuanya ijtama'u ala saif ya. Bersatu padu pada pedang. Maksudnya apa? Qital mukhalifihim, memerangi orang yang menyelisih mereka. Di sini disebutkan al-an al-khawarij fi asrina alladhi rafa'u as-saif wa qatalu al-muslimin fi amakin katsirah. Sekarang ini Khawarij itu di zaman kita mereka mengangkat pedang memerangi kaum muslimin pada banyak tempat. Tajidu baqiyatal mubtadi'ah alladzina lam yarfa'u as-saif muwati'una ma'ahum. Dan engkau akan mendapati kebanyakan ahlul bid'ah yang tidak mengangkat pedang, mereka cocok ya, mencocoki Khawarij. Wa yafrahun, mereka bangga bi af'alihim, dengan tindakan Khawarij. Wa yanshuruna aqwalahum, mereka akan menyebarkan pendapat-pendapat fatwa-fatwa Khawarij tadi. Wa yuhammisuna syabab, dan mereka memotivasi ya, membuat tersemangati para pemuda, diprovokasi. Liyasluku maslakahum, supaya para pemuda tadi apa? Menempuh jalan mereka. Wa hadza dalilun ala anna ahlal ahwa kullahum khawarij wa in ikhtalafu fil ismi. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasannya ahlul ahwa seluruhnya adalah khawarij meskipun mereka berbeda dalam masalah nama. Ya. Kemudian asar yang berikutnya, wa an Sufyan ats-Tsauri, dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala qala al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Kata Sufyan ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Wal maksiyatu yutabu minha, maksiat itu masih bisa diharapkan taubat padanya. Wal bid'atu la yutabu minha, sedangkan bid'ah tidak bisa diharapkan taubat. Kenapa? Orang yang melakukan kebid'ahan tersebut rata-rata dia meyakini itu kebenaran. Ya tidak Baroni? Iya. Orang kalau masih tahu dia masih dosa ini, tolong doa. Berhentilah nyabu terus, mabuk terus. Doakan bela, akhi, ini belum dapat hidayah untuk bertaubat. Ya benar. Antum negor orang, ini bid'ah, Allah yahdi, ittaqillah. Antum ini intoleran, radikal, dituduhnya antum. Ada ulamanya ini tadi, dia 100% meyakini itu taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Justru antum taksir dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Al-Lalikai, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai. Maksudnya disebutkan di ta'liq ini, hadzal ladzi dzakarahu Sufyan rahimahullah taala min adami qabuli taubatil mubtadi' innama huwa mahmulun 'alal ghalib. Ini yang disebutkan oleh Sufyan berupa tidak diterimanya taubat ahli bid'ah itu dibawa kepada pengertian 'alal ghalib. 'Alal ghalib itu pada kondisi yang paling dominan, paling seringnya, jarang taubat. Ya enggak? Ada enggak antum selama pengajian tahu-tahu ahlul bid'ah taubat? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa Pak Yai taubat? Taubat. Ana nih, kalau antum nak tahunya, yang sebelum ana hijrah, ana itu tukang pimpinan apa misalnya kan acara maulud dia, acara merot dia, tahun baru dia, seluruh yang tahlilan ana nih ustadznya nomor 1 di wilayah ini tadi. Dan sekarang anak taubat meninggalkan kebid'ahan. Ada antum ketemu yang seperti itu? Kati. Antum ketemu mantan penyanyi, mantan preman, ya apa enggak? Tatoan. Ya enggak? Antum ada ketemu ustazah. Mantan ustazah kondang. Ngaji akhwat dia. Atau mantan ustad. Ada enggak? Maksudnya mantan ustad yang ahli bid'ah lah. Ada enggak? Enggak ada. Karena dia meyakini itu adalah kebenaran. Jarang. Lagian juga gengsi dia. Masa saya suruh ngaji, duduk belajar, saya punya jamaah ribuan, itu di pengajian sana cuma ada 15 orang yang hadir katanya tadi. Nah itu beda. Jelas ya? Li'annahu yaf'alu ma yaf'al, dikarenakan dia melakukan apa yang dia lakukan.
wa yara annahu dinun yataqarrabu bihi ila Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini itu adalah agama yang dia jadikan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menguatkan ucapan Sufyan Ats-Tsauri tadi, sabda Rasulullah SAW, innallaha hajaba at-tauba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'ataha. Allah menghijabi, menghalangi taubat dari setiap ahli bid'ah sampai dia mau meninggalkan kebid'ahannya. Jelas? Kalau ditinggalkan, diterima taubatnya. Tapi ya ikhwan, orang kalau sudah jadi dai kondang, ya dia punya pondok pesantren, jamaahnya banyak. Kalau tempur-tempuran, bantah-bantahan sama tawuran sama Ustadz Wahabi, jamaah dia lebih banyak. Ngapain dia mau harus taklim tadi? Nah itu tadi gengsi, ya. Walaupun mereka tahu di atas kebatilan, kadang gengsi yang menghalangi mereka. Namun kebanyakan mereka kadang memang tidak tahu kalau mereka di atas kebatilan. Mereka meyakini tindakan tersebut adalah benar. Wa rawa aidan an Qatadah annahu qala. Diriwayatkan juga dari Qatadah pernah mengatakan, ya Ahwal, wahai Ahwal. Ahwal ini nama orang ya. Innar rajula idza btada'a bid'atan yanbaghi laha an tuzkar hatta tuhdzar. Ya Ahwal, sesungguhnya seseorang itu apabila membuat kebid'ahan, melakukan suatu kebid'ahan, yanbaghi laha an tuzkar, selayaknya bid'ah tersebut disebutkan, hatta tuhdzar, supaya diwaspadai. Difahami? Ketika ada orang memunculkan suatu pemahaman, pemikiran yang nyeleneh, maka perlu kita sebutkan bid'ah tersebut untuk diwaspadai. Wa anil Hasan qala, dari Al Hasan Al Basri beliau pernah mengatakan, ahlul ahwa bimanzilatil yahudi wan nasara. Ahlul ahwa itu berposisi seperti apa? Orang-orang Yahud dan Nasara. Disebutkan di taklik itu tadi, min jihati tamassukihim bima hum alaihi wa tarkihim as-sunan. Ditinjau dari sisi berpegang teguhnya ahlul ahwa'i wal bid'ah tadi dengan apa yang mereka berada di atasnya dan meninggalkan sunnah. La annahum kuffar, bukan berarti ahlul ahwa'i wal bid'ah itu dianggap seperti Yahudi dan Nasara dari sisi kekufuran, bukan. Wal maksud tamassukuhum bima hum alaihi wa tarkuhum as-sunan. Yang dimaksudkan adalah mereka berpegang teguh dengan keyakinan mereka dan meninggalkan sunnah. La annal maksud annahum kuffar kal yahudi wan nasara. Bukan maksudnya mereka kafir seperti Yahudi dan Nasara. Wa innama tashabbuhuhum bil yahudi wan nasara minat tamassuk bi ahwaihim. Mereka diserupakan dengan Yahudi dan Nasara dikarenakan tamassuknya mereka dengan hawa nafsu mereka. Difahami? Jadi ahlul ahwa'i wal bid'ah seperti Yahudi dan Nasara ditinjau dari sisi apa? Dari sisi tamassuknya mereka dengan hawa nafsu mereka. Wa qala Umar ibnu Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'amah, nah fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin. Tahu antum artinya? Idza ra'aita qauman, kalau engkau melihat suatu kaum, yatanajawna fi dinihim bi syai'in, yang ngobrol-ngobrol tentang urusan agama dengan suatu perkara yang dunal amah, yang tidak ditampakkan di banyak orang. Tergambar antum nasin? Bentuk liko, ya, model gaya-gaya LDII, ya enggak? Dari rumah ke rumah, gitu kan Nur? Dia enggak mau dulu terbuka dari umum, ya enggak? Enggak ada dia kor-kor, mana ada di kajian la jama'ata illa bil imarah, ya enggak? Gimana istilahnya itu? La islama illa bil jamaah, wala jamaah illa bi imarah. Tidak ada terang-terang di umum masjid seperti ini, ya. Nanti dia bilang dulu buat pengajian sepi dulu kan, berapa orang atau di majelis, bahwasanya kita itu harus ada imam, harus tempat baiat. Kalau tidak berbaiat mati jahiliyah. Terus baiatnya kepada siapa? Presiden.
presiden kita menyelisih, bukan imam, dia menyelisih. Terus siapa? Ya karena pimpinan wilayah dan segala macam gitu ya. Nah, ketika tidak berani terang-terangan, berarti yang disebutkan oleh Al-Auza'i, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin. Ketahuilah bahwasanya mereka sedang membuat pondasi kesesatan. Difahami? Jadi kalau antum punya pengajian, ya, tidak terang-terangan, sepi, jangan banyak yang tahu. Ya, daras khos ini namanya. Daras khos, dari rumah ke rumah. Gimana? Pakai gamis? Tidak usah pakai gamis, pakai celana biasa aja. Nanti sudah sampai rumah baru pakai gamis. Kayak dakwah zaman Rasul. Zaman sekarang sudah Islam tersebar, ngapain takut? Ya enggak? Nah, disebutkan di ta'liq itu. Wa hadhihi min tara'iqi ahlil ahwa'i wal bid'ah. Ini diantara metode-metode ahlul ahwa'i wal bid'ah. Annahum la yuzhiruna amrahum. Mereka tidak menampakkan urusan mereka di amatin nas, kepada orang-orang umum. Enggak. Khususan fi ibtida'i amrihim, secara khusus pada permulaan urusan mereka, permulaan dakwah. Wa innama yusirrunahu. Mereka rahasiakan. Wa qad yuzhiruna khilafa ma yubatinun. Terkadang mereka menampakkan penyelisihan terhadap apa yang dalam batin mereka, menampakkan sesuatu yang mereka sembunyikan. Khawarij hadal asri, khawarij hadal asri, khawarij zaman sekarang, khalaful khawarij al mutaqaddimin fi hadhihi nahiyah. Khawarij zaman sekarang menyelisih khawarij zaman dulu. Ditinjau dari sisi sini. Al khawarij al mutaqaddimun yusarrihuna bi aqwalihim wa af'alihim, bal yuqatilun wa yujahidun an-nas 'alaiha. Bahkan khawarij zaman dulu, mereka belak-belakan dengan pendapat mereka, dengan perbuatan mereka, bahkan mereka memerangi dan berjihad melawan umat manusia. Lakin khawarij al-azmina al-mutaakhirah, akan tetapi khawarij yang belakangan ini, ya'khuduna bi taqiyatir rafidah, mereka menempuh metode taqiyahnya rafidah. Li anna hadhihi taqiyah, dikarenakan taqiyah ini, ya, ya'udduha al-kharij al-mutaqaddimun, ya'udduha al-kharijul mutaqaddimun minal kadhib wal kadhib kabirah. Dikarenakan taqiyah itu dianggap oleh khawarij zaman dulu sebagai dosa besar, merupakan kedustaan. Dusta dosa besar. Wal kabirah tukhriju minal millah, dosa besar mengeluarkan dari agama. Itu khawarij zaman dulu. Khawarij zaman dulu tidak ada yang bohong. Kenapa? Karena mereka tahu kalau bohong dusta. Difahami? Kalau dusta dosa besar, kafir berarti mereka masuk neraka kekal, kan pemahamannya seperti itu. Mereka tidak ada mau bohong, tidak berani mereka bohong zaman dulu. Kalau sekarang berani bohong khawarijnya. Antum tanya, ya, yang itu tadi, yang si L ini tadi, antum tanya, siapa presiden Indonesia? Imamnya antum siapa? Antum meyakini daulah negara Indonesia secara agama? Tidak meyakini mereka. Nur. Imamnya beda kan? Makanya mereka ada imam. Ini pemimpin negara, bukan imam. Sedangkan kita meyakini mau imam, mau presiden, mau rois, tetap disebut dengan imam kaum muslimin. Ya toh? Nah, di situ tuh. Antum tanya, antum mengkafirkan enggak? Si fulan. Jawabnya enggak. Iya pada. Tapi kenyataan prakteknya, mereka meyakini yang di luar mereka kafir. Istilahnya murtad ya. Murtad bahasanya. Di luar jamaah mereka. Ini bukan menampakkan sesuatu yang ini namanya taqiyah. Iya enggak? Taqiyah. Lakin al-mutaakhirun khalafu fi hadhihi an-nahiyah li umurin yarawna annal munasib adamu idhariha. Adapun khawarij belakangan ini mereka menyelisih sisi yang sini dikarenakan beberapa alasan yang mereka anggap bahwasanya yang cocok di zaman sekarang adalah tidak menampakkan penyelisihan. Wali annal Islam wadihun wa bayyinun yu'maru bihi ilnan, dan juga dikarenakan Islam sudah jelas
gamblang, diperintahkan dengannya untuk terang-terangan, wala yakhfa 'alaihi syai'un, dan juga tidak ada yang samar. Walidzalika man ittaba'a hadhihi tariqah fahuwa min ahli dhalalah. Oleh karena itu siapa yang mengikuti metode ini, metode apa? Metode sembunyi-sembunyi, dia termasuk ahli dhalalah. Difahami? Satu asar lagi ya. Wa qala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, ma farihtu bi syai'in minal Islam asyaddu farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa. Kata Abdullah bin Umar, ma farihtu bi syai'in minal Islam, ya, tidaklah aku senang, bahagia dengan sesuatu dari perkara agama Islam yang paling senang bagiku tatkala hatiku tidak dimasuki sesuatu dari hawa nafsu. Ya. Itu kata Abdullah bin Umar. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnah mithla hadza. Kata Abdullah bin Mas'ud, nanti akan ada suatu kaum yang meninggalkan sunnah seperti ukuran ini. Ukuran apa? Mifsal usbu, ruas jari. Mifsal usbu itu ruas jari. Fa in taraktumuhum ja'u bi tamatil kubra. Kalau kalian meninggalkan mereka, ya, maka mereka akan datang dengan membawa at-tamatil kubra, musibah terbesar. Maksudnya apa? Kalau kalian tidak menggubris mereka, tidak membantah, maka mereka akan mendatangkan apa? Musibah yang besar bagi umat ini. Disebutkan di ta'liq itu, al bid'ah wal mukhalafat fi awwaliha takunu shaghirah. Bid'ah dan penyimpangan itu di awal kali biasanya kecil. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dulu nanti akan ada suatu kaum yang meninggalkan sunnah seukuran apa? Ruas jari. Nah, nanti akan ada suatu kaum yang meninggalkan sunnah seukuran ini. Sepele kan? Sepele. Awalnya bid'ah itu kecil. Wa qad la yatanabba laha kullu ahadin. Ya. Terkadang setiap orang itu tidak bisa mengetahuinya. Ya. Fa idza turikat as-saghira ma'as saghira takbur. Kalau yang bid'ah yang kecil ditinggalkan bersama bid'ah yang kecil, ditinggalkan bersama yang kecil, maka akan numpuk menjadi besar. Hatta ta'ti at-tamatul kubra, sampai datang atau sehingga datanglah musibah yang besar, kama yaqulu Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wal maqsud anna an-nas min ahli sunnah la yanbaghi lahum ayyaghfalu an hadzal amri. Yang dimaksudkan adalah bahwasannya ahlu sunnah tidak selayaknya untuk lalai dari perkara ini. Lalai dari perkara apa? Membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah atau membantah kebid'ahan. Wa yaqulun, tidak bisa kita mengatakan apa? Hadhi bid'ah saghirah, ini bid'ah kecil. Hadza amrun yataghadha anhu la siyama man lahul qudrah ala taghyir fal wajib ay yaf'ala ma fihi daf'a hadhihi dhalalat. Tidak pantas ahlus sunnah mengatakan apa? Ini bid'ah yang kecil. Hadza amrun yataghadha anhu. Ini perkara yang terlalu dianggap sepele, ya. Terlebih lagi orang yang memiliki kemampuan, ya, untuk mengubah, maka wajib bagi dia untuk melakukan hal tersebut berupa penolakan atau membantah atau menolak kesesatan ini tadi. Itu kewajiban, ya. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap sudah masalah sepele lah, masa bid'ah cuma seperti ini beh. Mungkin antum anggap sepele, nanti banyak menyebar di masyarakat, sudah. Ya. Kalau sudah menjadi nyebar, susah untuk merubah. Antum ambil contoh, enggak usah mau jauh-jauh, ambil contoh. Kalau ada kajian, dikelilingkan kotak infak itu. Perkara sepele itu, ya enggak? Tapi kalau sudah bercokol,
antum ubah susah. Bisa ribut antum. Dan bisa berbantah-bantahan sama ikhwan. Padahal kalau bilang, antum katakan ini menyelisih adab. Masa di majelis kita gunakan manfaat untuk galang donasi, untuk transfer ustadz. Masa ketika di majelis kita harus tersibukkan untuk ngerogoh kocek dan yang lainnya, ganggu konsentrasi. Antum bawakan kalam seperti ini kadang tidak ditoleh. Ya benar, karena sudah terbiasa. Nah itulah, kalau tidak ada pengingkaran dari awal dari perkara-perkara sepele, maka lama-lama akan menjadi besar, sehingga dianggap biasa. Makanya jangan heran ketika ada perkara-perkara yang antum lihat kok kemungkaran, karena sudah dianggap biasa. Ketika perkara yang sudah dianggap biasa, susah untuk ditinggalkan. Contoh zaman sekarang yang tidak usah kita jauh-jauh ya kawan. Perkara misalkan di kawasan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dijadikan tempat orang selfie sana, selfie sini, foto sana, foto sini. Kalau sudah terbiasa, susah untuk dihilangkan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, suatu yang sudah terbiasa itu menghilangkannya susah. Antum akan dituduh apa? Ataitum bisyai'in jadid, mendatangkan perkara yang baru. Padahal antum niatnya apa? Untuk ingkar mungkar, dan itu memang ternyata kemungkaran. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini.